Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 219. Lebih cepat, kita harus bergerak lebih cepat. Jika kita datang terlambat, maka tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Klan Hujan serta grup lain telah masuk. Di luar pegunungan, sekelompok orang dengan cepat bergegas. Tubuh mereka terbungkus dalam cahaya warna-warni saat mereka masuk ke kedalaman hutan pegunungan primitif. Ini adalah sekelompok ahli kuat yang berasal dari sekte kuno. Mereka semua adalah ahli yang datang untuk mendapatkan buku perunggu yang berharga itu, yang ingin masuk ke dalam harta rampasan begitu gordennya jatuh. Di arah lain, sekelompok burung ganas muncul. Tubuh mereka semua sangat besar, dan bulu mereka cerah. Mereka seperti api yang menyala dari batu bara, dan saat kabut ungu samar-samar melingkar di sekitar mereka, mereka juga memiliki kecemerlangan seperti kilat. Ini adalah sekelompok keturunan archaik dengan 8 atau 9 ahli yang memimpin. Sekelompok burung ganas mengikuti di belakang, dekat dan banyak saat mereka melintasi hutan pegunungan. Mereka dikelilingi oleh semua jenis simbol yang berkembang, itu sangat menakutkan. Surga. Burung iblis Northern Sky Summit telah tiba. Ini akan sulit mulai dari sini. Membuat musuh dari mereka sangat berbahaya. Di dalam hutan pegunungan, ada beberapa orang yang mengangkat kepala mereka. Ekspresi mereka semua berubah, karena ada hampir 10 keturunan archaik yang memimpin dalam kelompok itu. Gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir, berkelap-kelip dengan semua jenis kemegahan seperti komet saat mereka melayang melintasi langit. Angin kencang bertiup. Beberapa binatang buas menempel erat ke hutan saat mereka terbang, segera membuat banyak pohon kuno yang menjulang tinggi meledak. Wilayah pegunungan segera dilemparkan ke dalam kekacauan total, dan semua jenis cabang yang patah dan daun yang hancur jatuh. Ayo cepat, kita tidak boleh ketinggalan. Buku ilahi archaik tak ternilai harganya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan semua bagian, itu masih bisa ditukar dengan orang lain untuk harta tertinggi. Para pembudidaya mulai menyerbu satu demi satu kelompok. Meskipun mereka bisa melihat keturunan archaik yang menutupi langit, mereka tetap tidak mundur. Mereka terus bergegas menuju kedalaman hutan primitif. Di dalam hutan pegunungan, semua jenis lampu cemerlang dan warna-warna cerah menyala. Dari waktu ke waktu, akan ada artefak berharga yang memenuhi langit. Sejumlah besar ahli menyerbu dan mencari target mereka. Teriakan terdengar, dan tangisan burung dan binatang juga terdengar. Mereka naik dan turun berturut-turut, menyebabkan keributan besar di dalam pegunungan. Itu sangat bising, dan semua makhluk di dalam pegunungan terganggu. Pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Saat si kecil melangkah, angin gunung bertiup. Kepalanya yang berambut hitam tebal mulai beterbangan, matanya penuh dengan ekspresi. Seolah-olah 2 garis petir menyambar dari mereka, memberikan semacam niat membunuh. Keempat sisi bergetar, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Namun, dia tanpa rasa takut apapun saat dia melangkah, menyambut semua orang yang datang. Dia ingin bertemu dengan para pahlawan luar biasa itu secara langsung. Temukan dia. Dia di sini, haha, seseorang mulai tertawa keras dengan cara yang tak tertandingi. Pada akhirnya, mereka tidak datang terlambat, dan benar-benar menemukan pemuda itu terlebih dahulu sebelum dia dibunuh oleh seseorang. Kelompok burung ganas itu telah mengejar. Kami benar-benar beruntung menjadi orang pertama yang menemukannya. Ini adalah sekelompok ahli, dan mayoritas dari mereka tidak mengendur dalam kultivasi mereka. Di dalam pegunungan, mereka membentuk aliansi, menjadi kekuatan yang besar dan kuat. Mereka mulai mengepung si kecil di sini. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Serahkan buku tembaga perunggu itu. Seseorang berteriak.
Mereka datang semata-mata untuk harta tertinggi. Untuk alasan apa? Si kecil bertanya. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, bagaimana mungkin mereka tidak mencibir? Itu sakra alami tentang kekuatan. Di mata mereka, bocah iblis itu sudah hampir mati dan sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Dia hanya sepotong daging di atas talenan. Saya menyarankan Anda untuk patuh melakukan apa yang kami katakan. Terkadang, bertahan dengan paksa lebih menyakitkan daripada mati. Seseorang tertawa. Ini adalah representasi terbaik dari anjing mengambil sisa-sisa dari harimau yang jatuh. Orang-orang ini biasanya bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari si kecil, tetapi sekarang mereka bisa mempermalukan dan mengancamnya. Kalau tidak, jika masih seperti di masa lalu, berapa banyak dari mereka yang berani maju? Di dalam hati mereka, seorang ahli 9 jalur surgawi tidak ada bandingannya. Jangan ragu untuk mencoba saya. Pria kecil itu dengan tenang berbicara. Orang-orang ini semua mulai mencibir. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka dengan cepat mengambil tindakan. Mereka tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, karena jika kekuatan besar lainnya menyerbu, kemungkinan besar mereka akan menjadi tidak relevan. Simbol brilian berkedip, dan beberapa ahli hebat bergegas maju, langsung menggunakan metode mereka yang paling kuat. Mereka menggunakan teks tulang untuk menekan dan mengelilingi wilayah pegunungan ini. Lebih dari 10 orang bertindak bersama, dan kekuatan mereka secara alami hebat. Tempat ini segera mulai bergejolak dengan angin astral yang kuat, menyebabkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tercabut sampai ke akar-akarnya. Batu dan batu merobek langit, dan gunung-gunung yang lebih pendek segera pecah saat suara gemuruh terdengar. Meskipun perilaku asli mereka sembrono, ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan, mereka semua menggunakan kekuatan penuh. Mereka juga khawatir akan terjadi kecelakaan. Ki. Pupil pria kecil itu mengungkapkan 2 garis cahaya keemasan. Mereka sangat menakutkan, dan untaian simbol brilian mengikuti pupilnya dan terbang keluar. Dengan suara peu, itu langsung menembus 4 pemimpin di depan. Ah! Keempat orang itu semua berteriak keras. Mata mereka mengungkapkan ketakutan, dan tidak bisa membayangkan semua yang terjadi. Dada mereka berlumuran darah, dengan lubang besar muncul di tengah dada mereka. Itu membuat mereka merasa putus asa dan ketakutan. Hanya ada 2 belok emas, namun mereka menembus 4 oleh hebat. Ho! Sementara itu, suani ungu besar muncul di belakang punggung si kecil. Itu setinggi gunung, dan pupilnya sangat dingin dan tanpa ekspresi karena mengabaikan semua orang. Itu membuka mulutnya yang besar, segera membuat 10 jiwa orang bergetar. Mereka segera berbalik dan berlari, tetapi sudah terlambat. Ketika mulut ungu membuka dan menutup, mereka semua dikirim terbang, memasuki mulutnya yang cemerlang. Itu adalah mulut besar yang ditempa dari kilat, dan saat ditutup, lebih dari 10 orang meledak, berubah menjadi abu. Sepertinya tidak ada yang tersisa. Kelompok orang ini semuanya jatuh. Ketika Suwani menghilang dan semuanya dikembalikan ke keadaan damai, beberapa abu tersebar dari langit ke dalam hutan. Terlepas dari ini, wilayah pegunungan benar-benar kosong. Bahkan keempat mayat itu berubah menjadi debu. Tempat ini sangat bersih, dan tidak ada sisa darah atau tulang yang hancur. Si kecil sekali lagi melanjutkan perjalanannya, menginjak ranting-ranting kering dan daun-daun layu saat dia berjalan di luar pegunungan. Angin sepo-sepo bertiup, membuat lengan bajunya melayang. Ada aura kepolosan, sama sekali berbeda dari tampilan seseorang yang baru saja menyapu bersih sekelompok musuh. Akhirnya, para pahlawan yang luar biasa bergegas. Berbagai sekte memperhatikannya, karena teriakan tadi menyebar cukup jauh. Di sini, jangan biarkan dia kabur. Banyak orang berteriak keras. Kali ini, itu benar-benar seperti memiliki musuh di mana-mana.
Banyak tokoh ada di sini, dan semua sekte besar mengepung tempat ini, bergegas dari segala arah. Auho! Raungan binatang mengguncang langit, dan sekelompok binatang buas bergegas seperti banjir. Mereka besar dan menyeramkan, tubuh seukuran gunung mereka menyebabkan tanah bergemuruh saat mereka terinjak-injak. Mereka langsung menghancurkan gunung-gunung kecil untuk membuka jalan. Memimpin mereka adalah beberapa keturunan archaik, semuanya sangat menakutkan. Beberapa dari mereka memiliki armor yang berkedip-kedip dengan cahaya, dan kulit binatang lainnya seperti kain saat bersinar dengan kemegahan yang cemerlang. Mereka membawa aura setan yang meluap saat mereka memimpin binatang buas di belakang mereka. Tanah terus bergetar, menyebabkan dedaunan di dalam hutan pegunungan terbang secara acak. Para pahlawan yang luar biasa semuanya terkejut saat mereka dengan cepat menyingkir. Kelompok itu dipimpin oleh macan tutul sisik hijau, singa tanduk naga bermata emas, kera iblis, dan lainnya dengan total 6 ahli hebat. Mereka semua seperti gunung kecil dengan aura yang mengesankan. Mata mereka besar seperti batu kilangan. Ini adalah ahli gunung binatang makam barat. Mereka juga datang. Sepertinya tidak akan mudah lagi. Mereka yang ingin mendapatkan buku perunggu mau tidak mau harus melakukan pertempuran berdarah. Orang-orang terkejut. Minggir. Macan tutul sisik hijau yang tingginya lebih dari 10 sang meraung. Tubuhnya yang besar bergoyang, menyebabkan hutan bergetar. Tatapannya menakutkan saat berteriak, "Anak muda, ke sini dan serahkan buku berharga itu." Gunung binatang makam barat, kelompokmu juga telah tiba. Berdasarkan alasan apa dia harus menyerahkan buku-buku berharga itu kepadamu? Ada juga beberapa sekte besar di dalam manusia yang tidak mau mengakuinya. Mereka juga maju bersama. Benar, buku yang berharga itu dibuat oleh surga, jadi siapapun yang memegangnya, dialah pemiliknya. Mengancam dan menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri adalah hal yang mustahil. Beberapa orang keluarga kuno juga berteriak. Sekelompok orang menghadang mereka dan berteriak keras. Tak satu pun dari mereka yang mau menyerah kepada pihak lain. Meskipun mereka adalah keturunan archaik yang muncul, mereka masih tanpa rasa takut. Ada begitu banyak ahli manusia sehingga mereka tampak sebanyak yang bisa dilihat mata. Mungkinkah mereka akan takut pada keturunan yang memimpin? Setelah memikirkannya, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak akan cocok dengan jumlah mereka di sini. Kami tidak peduli dengan hal-hal ini. Yang paling penting adalah pertama-tama singkirkan nyawanya. Kun, Li, Meng, Yuan, 4 keluarga juga muncul. Di antara mereka, ada seseorang yang mengucapkan kata-kata ini. Kebencian mereka terhadap si kecil sangat dalam, berharap dia akan dibunuh sebelum membahas distribusi buku perunggu berharga itu. Baiklah, ayo bunuh dia dulu. Kami tidak ingin melihat wajahnya lagi, dan berharap hidupnya akan terhapus selamanya dari dunia ini. Seseorang dari 4 klan Beo. Di antara mereka, ada beberapa ahli yang memiliki artefak iblis untuk membunuh tubuh kosong bocah iblis dan tubuh asli pada saat yang bersamaan. Mereka membawanya dari perbendaharaan klan mereka, dan bersedia membayar biaya seperti itu. Harap mulutmu. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk konten melawan kami. Macan tutul sisik hijau yang sebesar gunung kecil meraung. Matanya yang besar seukuran batu giling memperlihatkan tatapan jahat saat ia mengabaikan para pahlawan. Sangat berisik. Kalian semua harus diam. Akhirnya, si kecil yang berada di tengah semua orang membuka mulutnya. Dia mulai menatap mereka, karena dia tidak tahan lagi. Pada saat itu, pegunungan menjadi tenang. Semua ahli dari berbagai sekte, keluarga kuno dan keturunan archaik di segala arah melihat ke arah pusat medan perang. Pemuda, kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Macan tutul sisik hijau meraung. Itu mengungkapkan ekspresi yang tidak menyenangkan saat memandang rendah dirinya. Tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati.
Si kecil hanya memiliki kata-kata ini untuk itu. Kamu ingin mati? Seluruh tubuh Green Scarlet Leopard itu cemerlang dengan selembar sisik teliti menutupi tubuhnya. Itu langsung menjatuhkan Kaker, dan dengan ukurannya yang sangat besar, Kaker ini saja bisa menggencurkan gunung. Semua orang dengan cepat mundur, tidak lagi berani bertarung di sini. Dengan makhluk sebesar itu menjadi gila, efek sampingnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, sesuatu yang membuat semua orang semakin terkejut terjadi. Hanya dengan teriakan sederhana, dia juga mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke cakar besar itu. Selama peristiwa, lingkaran cahaya yang luar biasa dilepaskan, seolah-olah itu adalah matahari. Itu sangat besar karena dilepaskan dari tinju pemuda itu, langsung menenggelamkan makang total sisik hijau itu. Semua orang menjadi kaget. Kekuatan ilahi macam apa ini? Simbol yang berasal dari kepalan tangan sebenarnya sangat menakutkan. Itu seperti jalambang yang meluap ke langit, menutupi tempat ini. Mendampingi suara besar, keturunan archaik besar seukuran gunung itu menjerit sedih sebelum dengan cepat terbelah dan meledak berkeping-keping. Hujan berdarah mengikuti cahaya warna-warni keemasan. Itu tampak menakutkan namun anehnya indah. Surga. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah menjadi lampu yang kehabisan bahan bakar? Kenapa dia masih bisa memiliki kekuatan seperti ini? Semua orang menjadi tercengang. Itu hanya kepalan tangan, namun merawat keturunan yang sangat besar. Betapa menakjubkan dan menakutkannya adegan ini. Klan Eli, Klan Kouan, Klan Yuan. Kalian masih berani datang? Apakah pelajaran yang saya berikan kepada Anda di dalam 100 Shattering Mountains tidak cukup? Si kecil berbalik dan melihat ke arah para ahli dari keempat klan itu. Anda? Pasukan keempat klan segera mundur, semuanya mengoceh dan mengoceh. Mengapa semuanya berakhir seperti ini? Ini benar-benar berbeda dari berita yang mereka terima. Semua orang mengatakan bahwa si kecil sudah hampir mati, dan ada orang-orang dari 4 klan yang telah bertarung dengannya dalam pertempuran terakhir yang mengkonfirmasi hal ini. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar terbalik. Wang. Artefak iblis membumbung tinggi ke udara, menekan ke arah area itu. Orang-orang dari 4 keluarga besar membuat gerakan mereka, menggunakan serangan alih-alih pertahanan sebelum dengan cepat mundur. Mereka takut pada anak iblis yang memberontak, karena dengan begitu mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Pria kecil itu mendengus dingin. Dia mulai memancarkan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya, menyebabkan helai demi helai bulu dewa terbang keluar sebelum berubah menjadi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap satu tampak sangat nyata dan tajam. Ini adalah teknik berharga Kun Peng, dan sekarang digunakan olehnya saat ini di lorong surgawi ke-10. Seolah-olah makhluk ilahi sedang membantai ke segala arah dengan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Pedang surgawi emas menusuk satu demi satu, menyebabkan 4 klan besar menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Para pemimpin mereka khususnya, kehilangan kendali atas artefak iblis mereka. Si kecil maju, mulai membunuh dan menaklukkan mereka. Tokoh-tokoh terkemuka dari 4 klan dikejutkan oleh artefak iblis, segera membawa teriakan besar. Mereka merasa tidak berdamai dan takut ketika mereka meninggal. Di dalam hutan pegunungan, kabut berdarah melingkar dan niat membunuh mengguncang langit. Sayap emas bergetar di belakang punggung si kecil saat dia bergegas masuk seperti harimau ke dalam sekawanan serigala, membunuh semua bakat luar biasa ini. Orang-orang ini semua datang untuknya, jadi dia tidak punya niat untuk bersikap lunak. Dia mengukir jalan berdarah, mengeluarkan tekniknya yang sangat berharga. Itu seperti mencabut akar busuk saat dia meratakan bahkan puncak gunung. Tempat ini segera menjadi neraka yang hidup. Ada sosok yang melarikan diri di mana-mana, serta para ahli yang benar-benar dikalahkan. Sejumlah besar orang sekte besar kuno tidak cocok untuknya,
segera mencoba melarikan diri untuk hidup mereka. Apa yang terjadi? Sekelompok burung ganas bergegas mendekat. Mereka datang dari puncak surga utara dan baru saja terbang melewatinya. Mereka baru saja berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Mata lelaki kecil itu dingin saat dia memukulkan tinjunya ke langit. Seorang kunpeng bergegas keluar, tubuhnya membawa garis-garis hitam. Itu memenu high langit, segera menginkarkan beberapa toko terkemuka. Hujan darah berputar-putar di udara saat bulu-bulu jatuh. Kabar. Semua orang merasa keberanian mereka menghilang. Mereka melarikan diri menuju pinggiran pegunungan, karena tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran ini. Jika mereka bertarung lebih lama lagi, semua orang di sini akan mati. Pria kecil itu seperti Raja Iblis yang diinjak-injak mayat semua orang dengan langkah besar. Itu hanya satu orang yang mengejar para jenius yang luar biasa itu, tetapi itu benar-benar sepihak karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.